Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di berandamu. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah ciri-ciri rumah yang paling tidak disukai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah hingga malaikat. Jika rumah kamu memiliki ciri-ciri seperti ini, maka waspadalah, karena Allah dan Rasulullah hingga para malaikat tidak akan memasuki rumah sepertimu. Rumah merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Semakin mewah bangunan suatu rumah, maka semakin mahal pula harga rumah tersebut. Namun bagi orang beriman, tentunya kadar kebaikan suatu rumah bukan saja dilihat dari mewahnya rumah, tapi dilihat dari sisi banyaknya amal soleh yang dilakukan oleh penghuni rumah tersebut. Dengan demikian, rumah tersebut menjadi rumah yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan bahkan malaikat pun senang berada di dalamnya. Siapa sangka ternyata ada juga rumah yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah hingga malaikat pun menjauh tidak mau masuk ke dalam rumah Anda. Lantas seperti apa ciri rumah yang tidak disukai oleh Allah, Rasulullah dan malaikat? Yang pertama yaitu memiliki anjing. Rumah yang di dalamnya memiliki anjing ternyata tidak disukai oleh malaikat. Salah satu faktor mengapa umat Islam tidak diperbolehkan memelihara anjing adalah karena air liurnya yang dinilai najis. Akan tetapi dalam Islam telah diajarkan tata cara bersuci jika seseorang terkena air liur anjing. Maka dari itu, jika ingin rumah kita didatangi oleh malaikat dan mendapatkan keberkahan, lebih baik kita mengurungkan niat untuk memelihara anjing. Karena malaikat adalah makhluk Allah yang suci dan tidak suka dengan rumah yang kotor serta najis. Hal ini pun sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda, malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing. Demikian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, bila memang keadaan suatu rumah tersebut darurat dan mengharuskan memelihara anjing untuk keamanan atau lainnya, maka hal tersebut boleh saja dilakukan. Meski begitu, tentu saja dengan syarat dan ketentuan tertentu yang sangat ketat dan tidak menyalahi syariat. Rasulullah bersabda, siapa saja memelihara anjing bukan anjing pemburu, penjaga ternak atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak 2 qirot setiap hari. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, ulama berbeda pendapat perihal seorang muslim yang memelihara anjing. Menurut ulama mazhab Syafi'i, menarik kesimpulan bahwa seorang muslim haram memelihara anjing tanpa hajat tertentu. Seorang muslim hanya boleh memelihara anjing untuk sejumlah keperluan, sementara memelihara anjing tanpa hajat tertentu dalam mazhab ini adalah haram. Sedangkan memeliharanya untuk berburu, menjaga tanaman, atau menjaga ternak itu boleh. Namun ulama kami berbeda pendapat perihal memelihara anjing untuk jaga rumah, gerbang, atau lainnya. Kemudian yang kedua, rumah yang kotor dan bau. Malaikat adalah makhluk Allah yang suci dan mencintai kebersihan. Jadi malaikat tidak akan mendatangi rumah kita apabila rumah masih dalam keadaan kotor, bahkan sampai menimbulkan aroma yang tidak sedap. Saking pentingnya kebersihan dalam Islam, terdapat hadis yang menyebutkan bahwa kesucian merupakan sebagian dari iman.
dalam membersihkan rumah agar menjadi bernilai ibadah, maka sebaiknya pasangkan niat yang ikhlas, karena adanya niat ini akan menjadi pembeda antara ibadah dengan aktivitas biasa lainnya. Dengan niat, maka menjaga kebersihan rumah, baiti jannati, yang berarti rumahku adalah surgaku dapat terwujud. Baiti adalah ketika rumah terasa sakinah atau tenang dan tentram, mawaddah atau cinta dan harapan, sementara warahmah atau kasih sayang. Tentunya malaikat pun juga menyukai rumah yang bersih. Kemudian yang ketiga, tidak pernah dibacakan Al-Quran. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat berikutnya adalah tidak pernah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika seseorang tersebut membacanya dengan niat yang tulus dan mendapatkan ridho dari Allah. Oleh karena itu, tidak heran jika para malaikat tidak akan mau masuk ke dalam suatu rumah yang tidak pernah terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Sirin, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya rumah yang tak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Demikian hadis riwayat Ibnu Sirin. Rumah yang biasa dibacakan Al-Quran, di dalamnya meski kecil dan sempit, maka akan terasa luas dan panjang, karena banyak kebaikan yang bertabur di dalamnya. Demikian pula, rumah yang sering dibacakan Al-Quran di dalamnya akan dikunjungi oleh para malaikat, sehingga setan-setan tunggang langgang berlarian darinya. Seperti sabda Rasulullah dalam Sayyidina Abu Hurairah, rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya dan akan dihadiri atau dipenuhi oleh para malaikat. Setan akan pergi meninggalkan rumah tersebut dan akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Kemudian keempat, penghuninya jarang bersedekah. Salah satu sifat yang tidak disukai malaikat adalah sifat kikir. Bahkan Allah juga mengancam hambanya yang pelit mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain. Jika ingin rumah kita dimasuki malaikat, maka jangan pernah takut menyisihkan sebagian harta untuk membantu sesama. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa malaikat tidak hanya merahmati orang yang bersedekah, melainkan juga langsung mendoakannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antaranya keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Kemudian kelima, terdapat lukisan atau patung menurut manusia dan makhluk bernyawa. Rumah yang memiliki lukisan atau patung menyerupai makhluk hidup adalah salah satu ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat. Dalam hadis dari Abu Talihah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat anjing dan lukisan. Selain itu, dalam merawat lain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau gambar anjing dan orang yang junub. Namun konteks lukisan atau patung yang menyerupai manusia masih menjadi perdebatan, sebab sebagian ulama berpendapat bahwa lukisan atau patung di dalam rumah tidak dilarang selama tidak mengarahkan ke arah syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akan tetapi, syariat Islam yang sempurna diturunkan untuk menyumbat segala macam perantara atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan. Hal demikian pernah terjadi pada kaum Nabi Nuh, di mana mereka pernah melakukan kemusyrikan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Su'aya, Gods, dan Nasor, dan sesudahnya. Mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Demikian Al-Quran Surah Nuh ayat 23-24. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah ciri-ciri rumah yang tidak disukai oleh Allah, Rasulullah, dan malaikat. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ini menjadi ladang atau tambah ilmu pengetahuan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.